saya akan menjelaskan materi mengenai keragaman sosial budaya masyarakat. Keragaman sosial budaya masyarakat merupakan segala sesuatu hal-hal perbedaan apa saja yang ada di Indonesia. Keberagaman itu berartinya berbagai, banyak. Sosial budaya itu merupakan keseharian ataupun adat turun-temurun yang ada di Indonesia. Beragaman sosial budaya masyarakat sendiri itu terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama itu ada kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa. Sedangkan ragam kesenian daerah itu terdiri dari tari, alat musik tradisional, lagu daerah, lukisan, dan patung. Pada media ini terdapat 6 komponen inti keragaman sosial budaya masyarakat. Yang pertama itu ada rumah adat seperti yang dicontohkan. Yang kedua itu ada senjata tradisional. Yang ketiga pakaian adat. Yang keempat tarian daerah. Yang kelima lagu daerah. Dan yang keenam alat musik tradisional. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai rumah adat. Seperti yang tertera di sini, rumah adat Honai yang berasal dari Papua. Rumah adat ini merupakan rumah adat suku Dani, di mana berukuran tinggi sekitar 2,5 meter dan tidak ada jendela. Arti penting rumah Honai ini untuk menyimpan senjata-senjata perang dan berburu, dan juga dijadikan sebagai tempat berdiskusi untuk strategi perang. Adapun contoh dari rumah adat lainnya itu seperti rumah adat Limas, rumah adat Gadang di Sumatera Barat, dan rumah adat Limas di Sumatera Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai senjata tradisional. Senjata tradisional ini merupakan produk budaya yang melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya yaitu berupa kujang yang berasal dari Jawa Barat. Kujang digambarkan seperti pisau yang melengkung dan didominasi dengan warna coklat. Contoh lain dari senjata tradisional yaitu ada keris yang berasal dari Palembang atau bisa disebut dengan keris Palembang. Yang ketiga itu ada pakaian adat. Pakaian adat itu merupakan kostum dari suatu budaya yang menunjukkan latar belakang status budaya seseorang. Di sini dicontohkan pakaian adat dari Sumatera Selatan. Ada juga pakaian adat lainnya berupa kebaya yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang keempat itu ada tarian daerah atau tarian adat. Tarian ini dilakukan untuk pemujaan, ritual, ataupun penyambutan. Di sini saya mencontoh tari lenso yang berasal dari Maluku. Tari lenso ini dilakukan untuk pada pesta-pesta yang diselenggarakan. Contoh lain itu ada tari gambu yang berasal dari Bali. Tarian ini dipersembahkan pada saat pengiring upacara di pura-pura. Yang kelima itu ada lagu daerah. Lagu daerah merupakan suatu lagu yang populer atau mendominasi di suatu wilayah tertentu. Dari lagu daerah di sini ada lagu yang berasal dari Aceh, yaitu lagu Bungong Jumpa, berasal dari Sumatera Selatan, Kebile-bile, dari daerah istimewa Yogyakarta, Sue Ora Jamu, dan lagu-lagu daerah lainnya. Yang terakhir yaitu ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik yang berkembang secara turun-menurun di suatu daerah. Contohnya gambus yang berasal dari Sulawesi Tenggara, dan juga ada terbangan yang berasal dari Sumatera Selatan. Sudah dijelaskan bahwa 6 komponen ini memiliki beragam sekali kebudayaan, dan ada juga contoh-contoh dan ada juga keberagaman lainnya, yaitu seperti upacara adat. Upacara adat merupakan kegiatan sekelompok orang dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti upacara adat sedekah rame yang berasal dari Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Lahat. Itu digunakan untuk penyiangan sawah ataupun pembibitan. Lalu upacara adat lainnya yaitu sekaten yang ada di Jogja. Sekaten ini dilaksanakan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW.
Dari seluruh perbedaan ini, kita disatukan dengan yang dinamakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu semboyan ini merupakan semboyan penting yang ada di Indonesia dengan lambang bendera merah putih. Tak lain juga, di Indonesia memiliki banyak sekali bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau bahasa formal, tetapi juga banyak sekali bahasa-bahasa lainnya, seperti bahasa Melayu dan bahasa lainnya. Dari keseluruhan ini, kita harus menerapkan atau menanamkan sikap toleransi dan saling peduli, serta menjunjung tinggi persatuan agar tidak terpecahnya keberagaman yang ada.